Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian fundamental saya yang telah mendapatkan dana hibah dari Kementerian Kemendikbudristek pada skema penelitian fundamental dengan anggaran yang disetujui 125.670.000. Saya M. Ardan SKM MKes selaku Ketua Tim Peneliti bersama dengan Bapak Ferry Fajrul Rahman SKM MHKes PhD dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kemudian Bapak Faza Alameka Eskom Mkom dari Universitas Mulia dan Ibu Siti Nurbaya SSIT MKes dari Stikes Mutiara Mahakam Samarinda. Hal ini kami lakukan sebagai dasar penelitian yang berjudul Transforming with Free Healthcare Service in Rural Indonesia, a Comprehensive Analysis of Artificial Intelligence Integration, di mana penelitian ini kami lakukan pada tahun 2024. Penelitian ini juga atas dukungan dan kerjasama dari organisasi profesi yakni Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai latar belakang dan urgensinya dari sebuah penelitian ini, bahwa kita ketahui secara teknologi dan informasi, baik secara komunikasi ini sangat pesat perkembangannya. Yang kita ketahui bersama bahwa ada sekitar 204,7 juta jiwa atau pengguna internet dan meningkat 1% di setiap tahunnya. Nah, dengan seiring perkembangan teknologi yang semakin terus berkembang, bahkan perkembangan teknologi AI dalam membantu pelayanan kesehatan, menguatkan sistem pelayanan bermutu termasuk dalam pelayanan kebidanan. Sebenarnya AI ini bukan hanya menghadirkan solusi inovatif layanan bagi kebidanan. AI tidak hanya mendeteksi kecemasan atau depresi ibu hamil, tetapi juga digunakan untuk mendeteksi kelahiran prematur berbasis machine learning secara dini. Ya, salah satunya seperti yang digunakan mHealth. Faktanya bahwa tahun 2023 itu dilaporkan bahwa AKI itu ada sebanyak 46 orang dan AKB sebanyak 302 orang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan di Provinsi Kaltara saja, Kalimantan Utara, itu ada sekitar 194 kematian perempuan saat hamil. Nah, kalau kita ketahui bahwa distribusi di daerah, khususnya bidan, ini mendorong masyarakat untuk mengandalkan jasa bidan dalam mengakses pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, serta program keluarga berencana khususnya yang berkaitan dengan reproduksi. Nah, hal ini dengan banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang alumni atau banyaknya kader-kader atau banyaknya bidan-bidan kita di Kalimantan Timur, kemudian di Provinsi Kalimantan Utara, ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin masif saat ini, pasti transformasi layanan kesehatan melalui pengembangan teknologi akan semakin berkembang untuk pembangunan berkesinambungan. Nah, diharapkan dampak dari positif dari pelayanan kesehatan ini, khususnya dalam pengetahuan dan perilaku bidan ini dalam memberikan asuhan komprehensif kebidanan melalui perkembangan pengembangan teknologi artificial intelligence. Secara tujuan dan pembaharuan dari penelitian ini adalah yang pertama secara tujuan ini untuk menganalisis secara komprehensif dalam mengidentifikasi keberhasilan transformasi layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi pada bidang pedesaan. Jadi, fokus utamanya adalah bagaimana perkembangan pengembangan bidan-bidan yang ada di desa. Sedangkan kebaharuan dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk bagaimana kita mampu, si peneliti mampu menyelidiki dan menganalisis secara komprehensif. Jadi tidak hanya secara kehamilannya saja, tidak hanya kepada um, persalinannya saja atau ibu nifasnya saja, tapi secara komprehensif yang dilakukan oleh para bidan melalui integrasi AI dalam pelayanan kebidanan di pedesaan.
Nah, fokus utamanya di sini dalam penelitian ini adalah bagaimana kita mampu menganalisis kemampuan kompetensi bidan, karakteristik bidan, sistem informasi yang mereka dapatkan, pembelajaran dan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh bidan dalam memanfaatkan informasi atau memanfaatkan teknologi AI yang berpengaruh kepada bagaimana peningkatan pengetahuan dan perilaku bidan, sehingga harapannya transformasi pelayanan kesehatan pedesaan dapat berjalan optimal sesuai dengan pelayanan bidan delima. Nah, ini merupakan suatu bentuk kebaharuan yang dikaitkan kepada teknologi integrasi AI. Nah, hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh tim peneliti, kalau kita lihat dari bagaimana karakteristik bidan ini mempengaruhi kompetensi, itu sangat berpengaruh. Kalau dilihat dari sisi karakteristik bidan terhadap pengetahuan dan kemampuan atau pengetahuan dan perilaku bidan, itu juga sangat berpengaruh. Namun, kalau kita lihat dari karakteristik bidan dengan dalam pemanfaatan teknologi AI ini juga tidak berpengaruh secara signifikan karena kita lihat dari sisi karakteristiknya. Tapi kalau kita lihat dari faktor sistem informasi, maka sistem informasi ini sangat berpengaruh terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence. Begitupun juga dengan sistem pembelajaran. Kalau kita lihat dari pembelajaran bidan berkaitan dengan artificial intelligence, itu tidak ada berpengaruh karena dilihat dari sisi pemanfaatannya, kemudian dilihat dari sisi kemampuan pembelajaran yang masih sistem manual, seperti itu. Kemudian, tapi kalau kita lihat dari sisi pembelajaran bidan, yang dikaitkan dengan pengetahuan pasti akan ada berhubungan. Nah, sesuai dengan hasil penelitian ini. Kemudian pembelajaran dengan pemeriksaan juga terdapat signifikansi yang baik, yang sangat kuat. Nah, dari hasil dari karakteristik kompetensi sistem informasi pembelajaran pemeriksaan yang disatukan dalam bentuk pemanfaatan artificial intelligence yang kita lihat hubungannya dengan bagaimana meningkatkan pengetahuan ini cukup signifikan, ya. Kemudian dari sisi lainnya, melihat dari sisi kompetensi kepada transformasi pelayanan kebidanan itu juga signifikan. Begitupun dengan kompetensi bidan terhadap pengetahuan, kemudian pemeriksaan terhadap pengetahuan, juga itu cukup signifikan terhadap perubahannya. Namun kalau kita lihat dari sisi pemanfaatan artificial intelligence untuk melihat bagaimana peningkatan pengetahuannya itu cukup baik. Begitupun setelah pengetahuan yang cukup baik, dampaknya kepada transformasi pelayanan kesehatan bidan di desa itu juga sangat baik. Nah, dalam kesimpulan dalam penelitian ini dinyatakan bahwa karakteristik, kemudian informasi, pembelajaran, kompetensi, kemudian pemeriksaan yang dikaitkan dengan pemanfaatan artificial intelligence itu akan berdampak kepada pengetahuan dan perilaku bidan sehingga transformasi pelayanan bidan di desa ini akan semakin baik. Nah, ini yang kita lakukan bahwa pembekalan kepada bidan-bidan desa, baik peneliti, baik stakeholder khususnya IBI, baik unsur pemerintah harus melibatkan lebih banyak kaitannya dengan pemanfaatan teknologi. Karena hasil dari studi pendahuluan yang telah dilaksanakan bahwa bidan-bidan desa ini sudah memiliki teknologi, entah itu menggunakan handphone, entah itu menggunakan komputer dan lain sebagainya. Hanya saja dalam pemanfaatannya yang masih kurang. Nah, untuk tindak lanjut dari penelitian ini, bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan secara komprehensif kepada para bidan desa, sehingga mereka bisa lebih survive lagi, lebih maksimal lagi dalam memanfaatkan teknologi. Secara luaran, capaian dari hasil penelitian ini telah kami publikasikan dalam jurnal internasional bereputasi yang terbit pada jurnal Infrastruktur, Policy and Development pada volume 8 nomor 10 dengan nomor 7994 tahun 2024 dengan judul Transforming with Very Healthcare Service in Rural Indonesia, a Comprehensive Analysis of Artificial Intelligence Integration. Dan telah mendapatkan hak atas kekayaan intelektual dengan terdaftar HAKI dengan EC 00202361
969 3 November 2024 dan mendapatkan uji dokumen feasibility study terdapat dokumen laporan. Berikut adalah hasil bukti dari bahwa jurnal ini telah melalui proses review, kemudian jurnal ini juga telah mendapatkan LOA, Certificate of Acceptance, yang telah diterbitkan pada tanggal 5 September 2024 dengan Journal of Infrastructure Policy and Development yang terdaftar pada Q2 yang telah dicek pada Skimago dan Haki. Kemudian di tanggal 27 September 2024, jurnal ini telah terpublikasi dengan jurnal internasional berreputasi terindeks Scopus Q2. Berikut rincian dana pengeluaran yang telah dilakukan sesuai dengan RAB yang disetujui oleh Kementerian sebesar Rp125.670.000. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas hibah yang telah diberikan, dan ini sangat mendukung tim peneliti dalam mengaplikasikan ilmuwan, dan ini bentuk komitmen kami untuk mengintegrasikan kepada sistem pembelajaran. Ingat, di tempat kami adalah dosen-dosen kesehatan, program studi kesehatan yang sangat relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan kami. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada mitra kami Ikatan Bidan Indonesia yang selalu mensupport, yang memberikan dukungan, yang memberikan arahan kepada kami tim peneliti. Begitupun juga dari institusi pendidikan yang bekerja sama, khususnya institusi pendidikan kami Stikes Mutiara Mahakam Samarinda, kemudian mitra kolega dari tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kolega kami dari Universitas Mulia Samarinda. Dan kepada seluruh responden, terima kasih telah berkenan untuk menjadi responden kami. Semoga kita semua memberikan manfaat dari hasil penelitian ini. Berikut beberapa gambaran hasil penelitian-penelitian yang kami lakukan, baik itu dalam bentuk diskusi, baik itu dalam bentuk pengambilan data laporan. Ini merupakan beberapa dokumentasi yang telah kami ambil, baik itu langsung kepada klinik, baik itu kami langsung ke PMB, pada masyarakat, kemudian kepada stakeholder untuk memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Insya Allah hasil penelitian ini kami akan tindak lanjuti kepada bagaimana penerapannya pada saat di lapangan di tahun 2025. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.